Wilayah gangster Nigeria bermaksud membeli senjata pada mereka. Namun para gangster malah menjatuhkan Wikus, bermaksud membunuh Wikus dan memakannya, berharap bisa mendapatkan kekuatan alien seperti Wikus. Saat Wikus terjatuh, dia meraih salah satu senjata milik Prawn, lalu senjata itu terlihat aktif. Kemudian Wikus menembakkan senjata ke arah para gangster dan mereka terlihat ketakutan. Wikus kemudian mengambil lebih banyak senjata, lalu kabur. Kemudian dimulailah misi pengambilan tabung Wikus bersama Christopher di MNU. Dengan susah payah akhirnya Wikus dan Christopher mampu mencapai laboratorium MNU. Setelah mendapatkan tabung itu, Wikus sadar mereka terpojok. Jalan yang dilalui tadi dipenuhi oleh pasukan MNU. Kemudian Christopher mempunyai ide dan terlihat merakit peralatan. Ternyata dia membuat bom. Lalu bom itu diledakkan untuk menjebol tembok. Wikus dan Christopher berhasil keluar dari lab menuju parkiran dan mengambil satu mobil MNU untuk kabur kembali ke Distrik 9. Sesampainya di gubuk, Christopher kembali mengatakan kalau sudah sampai di pesawat induk dia akan menemukan cara untuk mengobati Wikus. Namun tidak sekarang, dibutuhkan 3 tahun penelitian. Wikus yang mendengar hal tersebut kecewa, dia merasa dibohongi. Lalu Wikus memukul Christopher sampai pingsan. Lalu Wikus memasuki ruang bawah tanah gubuk dan menutupnya. Ternyata ruang bawah tanah gubuk adalah sebuah kabin pesawat. Wikus dan anak Christopher ada di dalamnya. Christopher yang pingsan lalu ditangkap oleh pihak MNU. Wikus kemudian memasukkan tabung energi di tempatnya dan menyalalah mesin pesawat itu. Lalu Wikus memasukkan tangan aliennya ke kemudi pesawat dan pesawat itu pun mulai bergerak. Wikus mulai menerbangkan pesawat itu. Lalu militer menembakkan rudal ke arah pesawat itu dan kemudian pesawat itu pun jatuh. Christopher terlihat pasrah dan dimasukkan ke dalam truk MNU. Mereka lalu menuju arah pesawat Wikus yang ditembak jatuh. Militer pun akhirnya mampu menangkap Wikus. Saat perjalanan kembali, rombongan militer dihadang gangster Nigeria dan terjadilah baku tembak. Para gangster pun menangkap Wikus dan membawanya. Sementara itu di dalam pesawat kecil terlihat anak Christopher mengoperasikan kapal induk. Di dalam markas gangster Nigeria, Wikus tak mampu melawan dan akan dibunuh untuk mendapatkan kekuatannya. Sementara di luar, militer terlihat mengepung markas gangster Nigeria itu. Terlihat anak Christopher menekan beberapa tombol di pesawat kecilnya. Kemudian pesawat induk Prawn terdengar mengeluarkan suara dan mulai bergerak. Demikian juga robot Prawn yang ada di dekat Wikus ikut bereaksi. Di saat Wikus hampir dibedah, robot itu menembaki kawanan gangster Nigeria dan menyelamatkan Wikus. Lalu terlihat robot itu terbuka seakan meminta Wikus menaikinya. Sementara itu pesawat induk yang bergerak menarik perhatian semua pihak. Wikus yang menyadari sudah terkepung oleh militer dan tak ada jalan keluar lagi, akhirnya memutuskan naik ke robot yang ada di dekatnya. Kemudian Wikus keluar mengendarai robot itu. Di luar Wikus melihat pihak militer yang menawan Christopher. Wikus yang kesal terlihat tak mau membantu Christopher dan meninggalkannya. Kemudian dengan kemampuan robotnya, Wikus mendengarkan kalau militer akan membunuh Christopher. Kemudian Wikus pun berubah pikiran dan menyelamatkan Christopher. Wikus lalu melindungi Christopher dan mengarahkannya menuju pesawat kecil di tempat anaknya berada. Akibat terkena tembakan bertubi-tubi, robot Wikus pun semakin melemah dan rusak. Christopher pun akhirnya mampu mencapai pesawat anaknya dan berjanji 3 tahun lagi akan kembali untuk menyembuhkan Wikus. Wikus menggunakan sisa tenaga robotnya menembaki militer yang menyerangnya dan mengamankan Christopher beserta anaknya. Ternyata pesawat induk tadi bergerak dan berhenti tepat di atas pesawat kecil milik Christopher. Kemudian terlihat cahaya biru keluar dari pesawat dan menarik pesawat kecil milik Christopher naik menuju pesawat induk. Wikus dengan sisa tenaga robotnya melindungi pesawat Christopher dari serangan militer. Di saat pesawat Christopher mampu naik mencapai pesawat induk, robot Wikus pun tumbang. Di sisa tenaganya, Wikus merangkak keluar dari robot. Di belakangnya terlihat seorang tentara memegang senjata berniat menghabisi Wikus. Terlihat salah satu mata Wikus mulai berubah menyerupai Prawn. Di saat Wikus terdesak, muncul para Prawn mengerubungi Wikus dan menyerang tentara itu. Terlihat para Prawn mempreteli tubuh tentara itu. Wikus pun selamat. Di atas, Christopher mulai memasuki kokpit kapal induk dan mengarahkan kapal induk kembali ke planet para Prawn. Terlihat kapal induk mulai menyala dan pergi meninggalkan bumi. Banyak rakyat Johannesburg bersorak melihatnya. Wikus pun terlihat tersenyum melihat kapal induk Prawn pergi meninggalkan bumi.
Kemudian kembali terlihat wawancara dengan narasumber yang mengatakan sejak saat itu mereka tidak lagi melihat Wikus, bagaikan hilang di telan bumi. Bahkan keluarga Wikus menganggap kalau Wikus sudah tiada. Kemudian rekan Wikus membocorkan riset genetika ilegal yang dilakukan oleh MNU kepada pemerintah. Lalu para prawn dipindahkan ke distrik 10 yang berlokasi 200 km dari pusat kota Johannesburg, dan distrik 9 pun dimusnahkan. Distrik 10 kini dihuni oleh 2,5 juta prawn dan terus berkembang. Kemudian terlihat istri Wikus memperlihatkan sekuntum bunga yang terbuat dari besi yang dia temukan di depan pintu rumahnya. Dia tak tahu siapa yang menaruhnya. Lalu gambar terakhir terlihat seekor prawn yang sedang merangkai bunga dari besi di antara tumpukan sampah. Dan berakhirlah rekap film ini guys. Semoga kalian terhibur dengan rekap film dari kami kali ini.